Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Selvian di channelnya Kudetek. Akhirnya bre, kita kesampaian juga ya nge-review laptop gaming dari HP, ya kan? Tapi tenang aja bre, kita reviewnya yang Victus dulu, ya kan? Yang lebih merakyat lah ya, ketimbang Omen series gitu loh. Ini adalah HP Victus 16 dengan SKU Intel Core i7 13700HX dan GeForce RTX 4060. Di satu sisi, seneng sih ya, bisa nambah portofolio tipe laptop yang di-review Kudetek. Tapi di sisi lain, agak kurang puas karena kita reviewnya sangat terlambat dan satu lagi, harganya malah naik bre. Kok bisa ya? Di awal rilis cuma 17 jutaan, tapi kenapa sekarang malah tembus 20 juta? Walau makin mahal nih. Tapi emang bener apa kata orang-orang, kalau tampilan laptop gamingnya HP itu nggak pernah bre, nggak pernah gagal gitu loh. Contohnya Victus 16 ini yang tampil elegan, kesan gamingnya bener-bener minimalis, emboss V di punggungnya juga jatuhnya elegan gitu loh, bukan gahar. Tapi tetap aja buat dimensi dan bobotnya ini adalah sebuah laptop gaming. Tebelnya aja tembus 2,7 cm dengan bobot hampir 2,3 kg. Ya berat lah ya kan. Itu baru laptopnya doang. Power adapternya 280 watt. Ya sekitar 810 gram lah gitu. Dengan bobot segitu kirain bakal dapet build quality yang super. Ternyata buat buka layar pakai satu jari, bodinya keangkat tuh. Keangkat dikit doang sih tapi banyak nih. Berarti bre, komponen di bagian hinge atau engselnya bukan yang rigid banget ya kan. Dan engsel ini nggak bisa dibuka rata 180 derajat ya, cuma mentok segini doang nih. Dan soal percolokan, menurutku standar aja ya, penempatannya masih konvensional gitu loh ya, bukan yang diletakin di sisi belakang punggung. Nggak apa-apa, yang penting Ethernet port masih ada ya kan. Terus total port USB-nya ada 4 ya, 3 buah USB Type A dan 1 buah USB Type C. Nah buat layar 16 inci, sayangnya pakai rasio 16:9 yang bikin bezel bawah ini tebel banget. Resolusi panel ini tentu masih Full HD 1920x1080p dengan refresh rate up to 165 Hz. Untung ya bre, data color panel ini mantep nih ya kan. Kirain bakal disunat layaknya lini laptop gaming budget brand-brand sebelah gitu ya kan. Coverage gamut sRGB-nya mencapai 99% ya kan. Minimum brightness-nya udah super redup ya kan, dengan maksimum brightness udah tembus 300 nits. Angka rasio kontrasnya pas. Angka white point-nya cukup aja dan akurasi warnanya udah super akurat di bawah 1 delta E. Ini nilai plus juga nih buat panel atau layarnya ya kan. Turun ke bagian keyboard, jujur Li aku suka bre. Layoutnya full size, tipe fontnya formal, feeling tactile-nya dapet, actuation 4-nya juga dalam. Terus punya backlit RGB single zone pula. Tapi kenapa heritage of power button dilupakan di sini. Awal buka laptop ini mana power buttonnya? Ternyata di sini. Tidak simetris sekali gitu loh. Penempatannya absurd gitu ya kan. Terus satu lagi, arrow key-nya kecil begini nih kan, laptop gaming bang. Kan kalau buat touchpadnya oke lah ya, luasnya udah pas dengan tipe Surface yang ke arah licin, tapi bukan yang selicin Lenovo ya. Tapi ngapain juga bahas touchpadnya laptop gaming, karena memang pada dasarnya pakai ya mouse gaming juga kan kalian. Oh ya, kalau kalian ngira grill di atas keyboard ini adalah speaker, selamat, kita tertipu. Speaker di sini tuh cuma stereo aja yang nembak ke arah bawah, hasil tuningan B&O yang sound quality-nya kalian denger sendiri dah. Kalau soal webcamnya, ini udah mantul ya, soalnya bisa rekam video up to 1080p. Terus dikasih cover lens juga ya kan, buat urusan privacy. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Victus 16 ya, yang mana kondisi ruangannya cukup cahaya. Dan resolusinya ternyata udah cukup oke di Full HD 30fps. Dan untuk visualnya juga menurutku udah oke ya, minim noise juga. Dan gimana menurut kalian? Sekelas laptop gaming sih, webcamnya ini udah oke sih. Utilitas di Victus 16 ini kenapa namanya tetap Omen Gaming ya kan? Apakah Victus nggak dibikin utilitas khusus layaknya Nitro seriesnya Acer? Emang kelihatan sepele sih, tapi kesannya kok kayak dianaktirikan ya. Tampilan UI Omen Gaming Hub ini cukup kompleks bre, jatuhnya kayak website sih ya. Ada iklan juga soalnya. Tapi pas kita masuk ke menu laptop, ini baru utilitas laptop gaming ya kan. Isinya nggak jauh dari monitoring, performance, control, dan yang menarik ada submenu undervolting.
Gokil ini laptop gaming bro, ada menu undervolting gitu loh. Kita lanjut bahas spesifikasinya dah ya kan. Tadi di awal kita udah mention ya bre, HP Victus 16 ini yang kita tes pakai prosesor Intel Core i7 13700HX, punya 16 core dan 24 thread. Yang konfigurasi core-nya terbagi jadi 8 performance core dan 8 efisiensi core. Boost clock prosesor ini bisa menyentuh 5 GHz dengan power limit yang sangat buas, up to 157 watt dan TG Max-nya di 100 derajat Celcius. Walau usianya hampir 2 tahun, tapi ini prosesor HX series alias prosesor high performance-nya dari Intel yang masih sangat relevan ya buat dipakai setidaknya 2-3 tahun lagi lah ya kan. Bisa kalian lihat di tabel berikut kalau prosesor ini sanggup mengungguli prosesor-prosesor kepala 9 terbaru seperti Ryzen AI 9365, Core Ultra 9185H dan juga Ryzen 9 8945HS. Sedangkan buat distrik GPU di sini pakai GeForce RTX 4060 8GB yang punya TDP 120 watt. Jadi wajar aja kalau adapternya gede sekitar 280 watt. Udah kayak PC ya kan. Kalau dilihat di tabel berikut, performa RTX 4060-nya setara laptop-laptop high-end ya bre. Dan sebagai disclaimer ya, kita tesnya di mode performance dengan fan mode maksimum bre. Tapi tentu kita perlu nerima konsekuensi dari noise atau putaran kipasnya yang mencapai 5800 RPM. Kalau kalian penasaran gimana performanya di fan mode auto dengan noise yang lebih hening karena fan speednya cuma mentok di 4700 RPM, berikut perbandingannya. Buat performa prosesor berdasarkan multi-core Square Cinebench R23, selisihnya sih tipis aja bre, sekitar 3%-an. Sedangkan selisih grafik core GPU-nya cuma 2%-an aja. Tipis banget ya bre. Tapi itu cuma gambaran benchmark sintetis aja. Karena pas kita tes di skema gaming, ternyata perbedaan performa antara fan mode lumayan berasa. Ini kita tes game Assassin's Creed Mirage dengan preset high dan DLSS-nya quality. Hasilnya kalau pakai fan auto cuma dapat rata-rata 75 fps, sedangkan di fan mode maksimum bisa tembus 100 fps dengan minimum fps yang lebih stabil pastinya. Dengan hasil begini kita putuskan di pengujian pakai fan mode maksimum ya. Semua pengujian game pakai mode maksimum bre. Lagi pula bre, di paket pembelian HP Victus 16 ini kalian tuh bakal dapetin headset gaming HyperX Stinger. Jadi harusnya nggak masalah lah ya pakai fan mode maksimum. Tapi 5800 RPM sih itu berisik sih ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke spesifikasinya tadi. Memori di sini udah pakai DDR5, kapasitasnya 16GB dual channel, tapi masih 4800 MHz yang bisa di-upgrade. Terus SSD-nya juga upgradable karena tersedia 2 slot M.2 di sini, yang salah satunya udah terisi M.2 NVMe Gen 4, kapasitasnya 1 TB, yang speednya udah rata kanan bre. Yang menarik ya, pas kita bongkar, kedua slot M.2 di sini udah disediain heatsink bawaan yang proper banget bre, biar kagak kepanasan. Gokil. Nah, buat konfigurasi cooling sistemnya emang terlihat sederhana ya, cuma 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Tapi lihat bre, ukuran heat spreader dan kipasnya itu gede banget. Jadi walaupun 2 kipas doang ini pantesan 5800 RPM ya. Dan coba aja kita akan bandingkan sama Eloquio ataupun Nitro series. Berasa jomplang banget di sini untuk cooling sistemnya. Padahal mereka ini satu kelas loh, ya kan? Masih sama-sama mid range lah atau entry level. Dan soal baterai, ini sih yang jadi titik lemah Victus 16 ya. Walau kapasitasnya udah lumayan gede di 83 Wh, tapi dengan jeroan yang high performance, bikin baterai life di laptop ini agak boros bre. Di pengujian kita cuma bertahan kurang dari 3 jam. Sedangkan buat charging time-nya, walaupun power adapternya udah 280 watt, tapi nyatanya nggak sekenceng itu. Butuh waktu 1,5 jam ya buat ngecharge laptop ini bre. Wow! Ya wajar sih dikasih baterai segede itu, karena memang Core i7 13700HX bro. Dan sekarang kita bahas lagi ya performa laptop ini. Kalau buat rendering 3D bre, tentu GeForce RTX 4060 udah sanggup banget ya kan. Render image scene BMW di aplikasi Blender bisa selesai dalam waktu 10 detik pakai optic render ya. Render time 3D-nya mirip sama RTX 4060 di laptop lain kok. Performa buat generate image juga setara sama RTX 4060 di laptop lain. Bisa generate satu waifu dalam waktu 3,4 detikan lah. Tapi buat render videonya, ini masih kalah dari RTX 4060 di lini high-end seperti Predator Helios 16 dan Legend Slim 516 bre. Sekitar 35 detik berbanding 44 detik. Wajar aja cooling system di kedua laptop tadi itu udah bagus banget lah ya, udah ya bisa dibilang expert lah, karena memang itu kan satu kelas di atasnya Victus bre gitu. Dan sampailah kita ke pembahasan gaming dari Victus 16 ini. Totalnya ada 9 game yang kita tes di resolusi bawaannya itu 1080p dengan preset yang mostly rata kanan ya, ultra, extreme, ultra, dah gitu. Pertama ada game Black Myth Wukong ya. Kita mainkan
mainkan di preset high, DLSS-nya quality dan frame generation-nya aktif. Kalau ray tracing-nya medium masih tembus 70-an FPS rata-ratanya. Sedangkan kalau tanpa ray tracing udah tembus 100 FPS, bre. Game kedua Cyberpunk yang kita tes di preset ultra dengan DLSS quality dan frame generation-nya aktif. Kalau ray tracing-nya di set ultra, performanya masih belum playable ya. Tapi kalau tanpa ray tracing bisa dapat 90-an FPS di Cyberpunk rata-ratanya. Terus di game yang ada fitur frame generation-nya lagi ada Forza Horizon 5 yang kita tes di preset extreme rata kanan pastinya. Ternyata kalau pakai ray tracing masih tembus 70-an FPS, bre. Sedangkan kalau tanpa ray tracing hampir mendekati 90 FPS. Next buat game God of War yang kita tes di preset ultra, kalau pakai fitur DLSS quality kita bisa dapat sekitar 12 FPS ekstra ya. Tapi kalau di game Assassin's Creed Mirage, boostingan FPS dari fitur DLSS-nya nggak main-main, bre. Bisa dapat 45 FPS loh, gokil. Lanjut ke game-game kompetitif ya. Pertama ada game The Final. Di game ini udah ada fitur frame generation, bre. Jadi kita bisa leluasa main di preset high. Pas pakai ray tracing, performanya masih tembus 150 FPS. Sedangkan tanpa ray tracing, beda 10 FPS aja. Jadi kalian mainin pakai ray tracing aja tuh. Next ada game Dota 2 dengan preset ultra dan 80% screen render. Performanya nggak begitu memuaskan, cuma dapat 120 FPS rata-ratanya. Nah, kalau di CS2 kita mainkan di preset very high tanpa fitur FSR, hasilnya ternyata masih tembus 200 FPS, bre. Sedangkan di Valorant jelas performa FPS-nya tumpah-tumpah ya kan, sampai 280 FPS. Dan terakhir kita bahas suhu dan juga TDP dari prosesor dan GPU di laptop ini. Pertama di kondisi idle, suhu prosesor adem banget di bawah 40 derajat Celcius dengan TDP cuma 9 watt ya. Terus suhu GPU-nya masih 40 derajat aja dengan TGP 5 watt. Pas idle ini aku set di mode balance dengan fan speed 1800 RPM aja. Nah, kalau buat gambaran gaming, prosesor suhunya masih aman di 69 derajat Celcius dengan TDP 50 watt. Sedangkan suhu GPU-nya lebih adem lagi di 66 derajat Celcius dengan TDP 86 watt ya. Nah, buat gambaran stress testnya, pertama prosesor dulu nih ya. Di Cinebench R23, suhu tertinggi cuma nyentuh 88 derajat Celcius, tapi stabilnya sih di 74 derajat Celcius dengan TDP yang hampir menyentuh power limit di 136 watt, tapi lebih stabilnya sih di 92 watt, bre. Kalau buat gambaran suhu GPU-nya, kita running Furmark selama 10 menit, suhunya tuh cuma 72 derajat Celcius aja dengan TDP di 120 watt, bre, tembusnya. Sedangkan buat gambaran suhu permukaannya, kita rekam sambil main game Black Myth Wukong selama 10 menit ya. Suhunya masih terbilang adem, bre. Area WASD-nya cuma 35 derajat Celcius. Terus area tengah keyboard masih aman juga di 37 derajat Celcius dengan titik hotspot cuma mentok di 42 derajat Celcius aja di sekitar area exhaust. Masih aman banget lah, bre. Berarti memang cooling system di Victus 16 ini berhasil banget ya buat ngehandle Core i7 13700HX sama RTX 4060 yang full power. Karena menurut kami ya kan, laptop kalau suhunya masih 70 itu aman banget, bre. Bahkan di laptop-laptop yang pernah kita review bahkan sempat nyentuh 100 derajat loh. Jadi ini berarti cooling systemnya ya beneran bagus ya kan. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan dah. Ini pertama kalinya ya kita review laptop gamingnya HP. Dan kesan pertama buat Victus 16 ini lebih banyak positifnya sih ya. Utamanya dari segi desain yang elegan, cooling systemnya juga jempolan, yang bikin performa jeroannya bisa ugal-ugalan ya, nggak di limit sama sekali. Terus jangan lupakan webcamnya yang udah full HD walaupun laptop gaming, sama speakernya yang lumayan asik buat dengerin musik, bre. Tapi tetap aja ya, poin minusnya ada juga. Pertama, laptop ini berat ya, padahal kelihatannya tuh kayak tipis gitu loh. Malah series kelasnya macem TUF Gaming, Nitro, atau Katana, atau LOQ, ternyata Victus ini seberat ini coy, gitu. Yang tadi kita sebutin malah lebih enteng. Terus baterainya juga lumayan boros walaupun kapasitasnya udah gede ya, sekitar 83 watt hours gitu loh. Dan sekarang soal harganya, aku pribadi nggak tahu ya kenapa harga Victus 16 ini bisa naik sampai 2 jutaan dari harga launchingnya ya kan. Launchingnya tuh sekitar 17 jutaan loh. Kalau masih di angka 18 juta menurutku sih ini bakal jadi best deal banget ya. Tapi tunggu dulu ya, soalnya Colorful punya Evolve P15 ya, yang juga pakai RTX 4060 tapi punya layar QHD yang harganya cuma 16 jutaan doang. Kayaknya menarik sih ya kalau kita review ya. Tapi sayangnya memang Colorful itu susah banget dihubungin. Kita mau minjem barangnya. Buat teman-teman yang mungkin tahu IG-nya Colorful, tolonglah suruh kirimin laptopnya ke kita biar kita review gitu loh. Jadi kira-kira itu dia ya ulasan atau review dari kami mengenai HP Victus 16 ini. Mungkin kita bisa dapat kesempatan buat review laptop gamingnya HP yang lainnya. Coba kalian komen mau review laptop HP yang lain yang mana nih, yang speknya apa, yang harganya berapa. Coba komen di bawah dah. Tapi menurut kalian gimana mengenai HP Victus 16 ini yang harganya malah naik dari harga perilisan awal? Coba komen di bawah, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.